Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas satu buku. Ini buku kerjaan sih. Judulnya Mudah Membuat SOP, dikarang sama Arini, siapa namanya? Arini Suma Hadiwijojo. Itu di Pusnas ada, di apa namanya? eh, di perpus kantor juga ada, jadi teman-teman bisa baca bukunya yang kayak gini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya udah kalau nggak kelihatan. Bukunya warna ungu atau mendekati biru. Nah, jadi di buku itu menjelaskan tentang pembuatan SOP step by step, dari siklus organisasi, pembuatan flow organisasi sampai dengan ke pembuatan formulir ya. Jadi kenapa sih kita harus bikin SOP gitu ya? Saya coba menjelaskan urgensinya dulu gitu. Sebenarnya itu tuh adalah rules gitu loh. SOP itu adalah rules, dan dokumen-dokumen pendukungnya kayak instruksi kerja, formulir, dan lain sebagainya itu adalah rules yang dibutuhkan oleh satu perusahaan yang ketika terjadi satu penyelewengan atau satu kesalahan kerja, maka yang menjadi rujukan adalah buku SOP tersebut gitu loh. Dan untuk membuatnya biasanya ada satu dokumen lagi disebut sebagai standar mutu. Nah, biasanya itu di ISO QMS itu at least ada 4 dokumen lah, ada 4 jenis dokumen yang harus kita miliki atau harus kita punya sebagai satu perusahaan. Pertama adalah standar mutu, yang kedua adalah SOP, yang ketiga adalah instruksi kerja, yang keempat adalah formulir. Nah, 4 dokumen itu seminimal-minimalnya yang harus dimiliki oleh satu perusahaan. Kadang beberapa perusahaan punya jenis dokumen yang lain, misalkan dokumen dengan kode standar misalkan ya, atau dokumen dengan kode uh, uh, flow, misalkan dipisah jadi dokumen flow ya, itu nggak apa-apa, fine. Tapi at least ada 4 dokumen tersebut gitu. Di yang pokoknya sebenarnya standar mutu itu harus dibuat pertama gitu loh. Kenapa? Karena standar mutu itu berisi terkait dengan cara pembuatan aturan gitu loh. Kayak untuk membuat SOP itu nggak apa namanya, nggak serta merta langsung blek jadi harus ada aturan untuk membuat aturan. Nah, aturan untuk membuat aturan ini didokumentasikan di standar mutu tersebut. Nah, karena ini adalah kitab apa ya, kitab pidana, kitab undang-undangnya kita nih sebagai perusahaan, maka sebenarnya wajib ada. Aneh jika ada perusahaan punya apa ya, punya punya proses tapi nggak punya aturan proses gitu loh. Apalagi kalau misalnya, lebih aneh lagi kalau misalkan punya proses nggak punya aturan proses, tapi punya yang pengecek prosesnya gitu. Jadi kayak aneh aja. Jadi kalau misalkan ada yang ngecek, ya lu ngecek berdasarkan apa, menilai kita salah itu berdasarkan apa, wong ada rujukannya kan, ibaratnya kayak gitu. That's why SOP itu penting, pakai banget, muncul di setiap perusahaan. Terserah sih mau terregister QMS atau enggak, itu yang penting rules itu ada lah ya, ada di setiap perusahaan. Nah, jadi untuk membuat SOP itu kita pertama, first thing first yang harus kita lakukan ketika misalkan kita di hire sebagai HR atau ya sebagai HR lah ya. Sebenarnya kita harus tahu dulu flow bisnisnya kayak gimana, karena kan aneh juga nih kalau misalkan ada HR gitu nggak tahu flow proses di bisnis yang dia akan apa ya, bantu kelola gitu loh. Walaupun kita apa ya, ya HR itu touchnya nggak cuma ke human tapi ke organisasi juga gitu. Di level strategis HR juga harus punya peran kayak gitu. Terkecuali memang di beberapa perusahaan mungkin HR-nya hanya bersifat operasional gitu ya, itu lain judul. Tapi yang udah sifatnya capital kayak human capital dan lain sebagainya, itu harusnya ya bersifatnya strategis juga gitu, jadi nggak ngurusin orang doang. Nah, yang harus dilakukan pertama kali itu adalah punya flow bisnis. Itu penting banget. Di flow bisnis sendiri ada flow 0, flow 1, flow 2, flow 3 kayak gitu ya. Flow 0 tuh simpelnya si bisnis kita tuh mau ngapain gitu. Kayak saya contohkan langsung aja ke kasusnya di RSP misalkan. RSP tuh flow 0 ngapain sih? Menjual rumah gitu. Nah, itu flow 0 kita. Menjual rumah subsidi dan komersil misalkan. Nanti kita coba breakdown. Untuk menjual rumah ini apa saja yang harus kita lakukan. Nah, nanti baru tuh terbentuklah flow 1. Misalkan melakukan perizinan, yang kedua itu melakukan pembangunan, yang ketiga melakukan penjualan misalkan ya. Yang pokok itu. Nah, itu nanti si flow 1 nanti bakal diturunin tuh ke flow 2.
flow level 2 maksud saya, tapi saya singkat flow 2. Di flow level 2 ini kita bakal coba breakdown lagi atau cascading lagi lah bahasa kerennya tuh. Misalkan melakukan perizinan tuh pembelian melakukan perizinan lahan tuh harus ngapain aja misalkan kita. Nah, dari situ misalkan kebagi menjadi 3 tahap. Pertama kita harus akuisisi lahan, yang kedua harus sertifikasi atau perizinan dulu, yang ketiga harus sertifikasi. Nah, itu flow berapa tadi? Flow 2-nya berarti. Nah, begitupun dengan dua proses yang lain yang ada di flow 1 kayak gitu. Setelah semuanya terbreakdown, nah dari situ akan muncul tuh kebutuhan departemen apa aja sih yang akan muncul ya. Jadi kita asumsikan kita tuh lagi menjadi seseorang HR yang benar-benar di hire untuk garap satu bisnis. Nah, dari perspektif HR kalau menurut saya ya bikin flow dulu sebelum kemana-mana, kalau ingin dulu bikin SOP dan sebagainya. Karena SOP aneh kalau misalkan ada tapi kita nggak tahu flow-nya kayak gimana gitu. Jadi ya yang mau diatur apa gitu kan. Sedangkan SOP sendiri itu mengatur apa namanya, prosesnya gitu. Kalau kita nggak tahu prosesnya kayak gimana, ya aturan itu untuk apa gitu kan. Nah, sementara karena udah 6 menit, sampai sini dulu videonya. Nanti saya bakal lanjut di minggu depan. Terima kasih, bye.